Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serang Licandika dengan NIM 2202011022, Fakultas MIPA dan Kesehatan dan Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, saya akan membacakan tentang proses cedera fisik, penyembuhan, pemulihan, kematian jaringan, atrofi, hipertrofi, iskemik, trombosis, dan embolisme. Atrofi. Proses cedera fisik atrofi salah satu cara untuk atasi hipertiroid dengan meminum zat radioaktif berupa yodium. Minuman ini dapat diserap oleh kelenjar tiroid yang membuat bagian tersebut menyusut. Penyembuhan dan pemulihan atrofi. Yang pertama itu aktivitas fisik. Orang yang mengalami atrofi otot tetapi masih bisa bergerak seperti biasa disarankan untuk lebih banyak melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Yang kedua, fisioterapi. Rehabilitas fisik atau fisioterapi bertujuan untuk mengembalikan massa otot yang hilang akibat atrofi otot. Yang ketiga, diet khusus. Untuk meningkatkan massa otot, tubuh membutuhkan kalori dan bahan baku berupa protein. Yang keempat, obat-obatan dan operasi. Selain itu, penanganan atrofi otot bisa dilakukan dengan memberikan obat-obatan, misalnya obat-obatan untuk mengobati kanker, kelainan autoimun, atau gangguan saraf yang menyebabkan otot menyusut. Kematian jaringan atrofi. Atrofi menunjukkan pengurangan massa jaringan atau organ. Pengurangan ini disebabkan oleh kematian atau menyusutnya sel-sel yang membentuk jaringan atau organ yang terkena. Yang kedua, hipertrofi. Proses cedera fisik hipertrofi. Hipertrofi adalah peningkatan dan pertumbuhan sel otot yang mengacu pada peningkatan ukuran otot pada bagian tubuh tertentu. Penyembuhan dan pemulihan hipertrofi. Anda dapat mengkonsumsi makanan tinggi serat dan protein untuk mencegah rasa lapar saat menjalankan program diet. Lakukan olahraga rutin dan teratur. Beberapa orang memiliki tubuh yang berbeda atau genetik. Anda dapat berkonsultasi dengan spesialis gizi bila program diet Anda mengalami masalah. Yang ketiga, emboli. Proses cedera fisik emboli. Emboli adalah kondisi ketika pembuluh darah tersumbat oleh zat asing seperti gumpalan darah, gelembung udara, dan kolesterol. Kondisi ini bisa berbahaya dan harus segera diatasi, terutama bila terjadi di paru-paru atau otak. Penyembuhan dan pemulihan emboli. Emboli tergantung pada ukuran emboli, serta lokasi dan penyebab penyumbatan. Metode penanganan ini bisa dengan memberikan obat-obatan atau prosedur operasi. Ada iskemik. Proses cedera fisik iskemik. Iskemik adalah suatu keadaan kurangnya aliran darah ke organ tubuh tertentu yang mengakibatkan organ tersebut kekurangan oksigen. Penyembuhan dan pemulihan iskemik. Penanganan iskemik pada otak dapat dilakukan dengan pemberian tisu plasminogen aktivator atau TPA. Untuk mengatasi gumpalan darah, prosedur ini harus dilakukan dalam 4 jam setelah terjadinya stroke. Kematian jaringan iskemik. Iskemik menyebabkan terjadinya defisiensi nutrisi dan oksigen pada jaringan atau organ tubuh yang sangat diperlukan untuk membantu proses metabolisme sel. Seluruh organ tubuh dapat mengalami kondisi ini. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kematian sel. Yang terakhir, trombosis. Proses cedera fisik trombosis adalah gangguan kesehatan yang ditandai dengan menggumpalkannya darah di dalam pembuluh darah. Penyembuhan dan pemulihan trombosis. Terapi obat pengencer darah, pemasangan kateter atau tabung pipis untuk memperlebar pembuluh darah dan memasang stent atau kawat penahan pembuluh darah yang tersumbat. Kematian jaringan trombosis. Terbentuknya gumpalan darah atau trombos di pembuluh darah arteri. Kondisi ini bisa menghambat aliran darah ke organ tubuh tertentu sehingga berpotensi menyebabkan kondisi yang serius seperti serangan jantung dan stroke. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.